Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Special Report dan kita akan terus mengawal sidang Ahok. Sudah ada bersama dengan saya masih di studio ini adalah Pak Iksan dan juga Pak Tommy Sihotang. Nah, sekali lagi besok ada putusan salah dan tadi kita sudah bincang-bincang juga seputar material formil dan materialnya juga. Nah, sekarang Pak bicara soal dari sisi hukumnya ini tadi Pak ya. Ini saya baru kali ini sih memang dengar bahwa Buniani yang sebagai penyebar video Ahok itu sendiri, itu disidang sementara yang menganggap dirinya korban atau sekarang jadi terdakwa tetap disidang. Itu juga tetap disidang. Ini baru pertama kali saya lihat. Tapi menurut pandangan Anda Pak Iksan, ini seperti apa kasus ini dengan cara seperti itu? Ya, saya kira kasus ini akan bergulir baik ada Buniani atau tidak. Karena apa? Banyak masyarakat yang mengupload YouTube dari YouTube yang di-share oleh yang diupload oleh Pemprov, yang sama baik durasi maupun isinya, nggak ada bedanya. Nah, kita ketahui bahwa ada sedikit kata pakai katanya. Sama lah. Nah, kita ketahui bahwa Pemprov, semua kegiatan Pemprov, terutama Pak Gubernur, itu kan wajib di-share ke YouTube. Artinya kan ini agar masyarakat tahu. Nah, semestinya kan kalau memang seperti itu, ya berhati-hati. Inilah yang menyebabkan Ahok tidak perlu diperingatkan karena itu udah masuk. Nah, tadi saya katakan niat sudah jelas dong. Kalau orang menyatakan sesuatu dengan lisan, itu sudah ada niat dari hati. Bahwa nanti bentuk hukumnya seperti apa, ya kita percayalah. Tanggapan Anda mengenai bahwa seharusnya bukan saksi ahli yang menyatakan ada niat atau tidak dari yang disampaikan Pak? Oh tidak, saksi ahli itu kan hanya memperkuat penyidikan bahwa Ahok itu berdasarkan penyidikan oleh penyidik Polri itu masuk ke kategori atau perbuatan melakukan penistaan. Itu pun berdasarkan juga fatwa atau pendapat keagamaan MUI yang menyatakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama dan menghinakan ulama. Nah, tetapi kan itu perlu keyakinan penyidik. Nah, keyakinan penyidik di samping tadi banyak kasus yang disidik berdasarkan fatwa MUI, Bung. Tapi apakah tidak memerlukan saksi fakta lagi? Sebut saja, yang sudah hadir ada Tajul Muluk, ada Lia Eden, ada Arswendo, ada Gavatar, ada Musadek, ya kan? Dan semua ini disidik dengan fatwa keagamaan MUI yang menyatakan penistaan. Nah, tetapi kan penyidik juga hati-hati bahwa tidak cukup fatwa, walaupun memang ada dasar untuk penyidikan, tetapi kemudian diperlukanlah saksi. Tidak perlu lagi saksi ahli. Fakta jelas ada dong. Yang ada di sana juga. Karena kami juga pernah berdiskusi dengan mereka bahwa banyak yang dihadirkan sebagai saksi fakta dari Kepulauan Seribu. Apa betul begitu, Pak? Silakan. Saksi fakta itu diperlukan untuk meneguhkan adanya kasus pidana dalam hal ini penistaan. Ahli itu adalah untuk meneguhkan fakta itu. Nggak boleh ahli ujuk-ujuk menyatakan kebersalahan seseorang. Kalau bisa begitu, ya mohon maaf kita panggil aja 5 saksi ahli tanpa jelas saksi fakta yang mengetahui kejadiannya. Tolong kamu ngomong semua ini salah nih gitu. Kacau balau hukum. Nah, itu satu. Yang kedua, ya memang ini soal kepercayaan agama keyakinan Pak ya, Pak Iksan. Ya memang saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari tadi fatwa Majelis Ulama. Saya hanya baca di mass media saja. Pak Mahfud MD mengatakan, Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa fatwa itu tidak dalam strata peraturan perundang-undangan kita, kan gitu. Saya tidak dalam kapasitas mengomentari itu. Tapi tentu saja itu akan menjadi polemik hukum nantinya. Karena sekali lagi, karena begini, salah satu rujukan yang digunakan adalah fatwa itu, kan gitu Pak Iksan ya. Itu digunakan salah satu rujukan. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah, ya baru nanti kita panggil ahli. Dalam hal ini tentu ahli agama untuk menilai itu. Kalau ahli hukum tuh menerangkan soal niat tadi, animus injuriandi itu. Ada niatnya enggak? Nah, niat itu hanya diketahui oleh saksi atau bukti fakta. Nanti ahli menguatkannya, enggak ada itu ahli. Karena ahli itu tidak mengikat. Fakta mengikat. Ahli enggak mengikat. Mau ngomong 10 ahli kalau hakim bilang enggak katanya. Contoh kasus Jessica. Mau dari Australia, dari Singapura, dia bilang enggak, itu enggak mengikat bagi kami. Jadi menurut Anda ini cacat, begitu? Secara, kalau eksepsi kan masalah formalitas, bentuk formil. Kalau soal kecacatan itu adalah soal
substansi perkara pokok. Itu nanti akan dinilai pada waktu kalau eksepsi kami ditolak gitu Pak Iksan. Oke, Saya baik. kira Nah, gitu. bicara nih kalau seandainya eksepsi itu ditolak, lalu apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Kalau eksepsi ditolak seperti biasa, berarti perkara akan jalan terus. Banding kita nantinya sekaligus banding terhadap eksepsi dan banding kepada pokok perkara. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Nanti bandingnya ya sekaligus. Kalau misalnya tetap dalam perkara pokok, putusannya Ahok itu tidak memuaskan bagi Ahok, dia rasa tidak adil dan sebagainya. Nah, ya baru dua-duanya sekaligus diajukan banding, baik putusan eksepsi maupun putusan perkara pokoknya. Itu sikap kita. Selebihnya nggak ada, wait and see aja, sidang Wait and aja, see. periksa Baik, saksi. Menurut Pak Iksan bagaimana Pak? Kalau seandainya, tadi kata Pak Iksan bahwa menghormati keadilan dari hakim dan juga kredibilitasnya hakim. Seandainya hakim mengatakan bahwa, oh ya betul nih sebenarnya eksepsi saya terima. Lalu perkara dihentikan. Tanggapan Anda akan seperti apa? Atau rencananya akan seperti apa? Kita tentu tidak berandai-andai dari dakwaan jaksa, ya kan kita bisa melihat, bisa menilai, bisa memilarkan. Kemudian eksepsi yang diajukan oleh tim Pak Ahok, termasuk abang kita, Bung Siotang, itu kan bisa dianalisa. Dan kiranya sih, ya saya kalau boleh berpendapat, itu pasti ditolak lah. Ditolak ya. Oke, baik. Oke. Pak Iksan terima kasih banyak, Pak Tommy Siotang juga terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Special Report. Ini wakil majelis hakim membocorkan putusan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami.